Kalau papa kita tidak. Berkali-kali kita menemukan dalam Alkitab, dia berkata, kalau kamu hanya melihat luarnya orang, dia lihat apanya? Lihat di dalamnya, lihat hatinya. Maka itu dia benci orang munafik. Karena Tuhan kalau kita bohongin, jadilah Kristen yang wajar dalam hidup sehari-hari. Untuk apa saja. Kita baca satu ayat dalam kitab Kejadian pasal 45. Ada satu ayat yang indah sekali. Ayat 2. Salah seorang silakan membaca. Dan dia menyalingkan suaranya dalam tangisan sehingga orang-orang miskin mendengar dan seisi istana Firaun mendengarnya. Ya, itu terjemahan secara literal. Nah, apa yang kita pelajari dari hidup Yusuf ini? Kenapa dia nangis sekencang itu? Saudara, kita nggak pernah tahu berapa besar istana Firaun. Tapi kalau kita lihat sejarah Mesir, ada piramid yang segede itu, lalu ada bangunan-bangunan yang hebat. Kalau saya bandingkan, bagi yang pernah tahu Istana Negara di Jakarta atau Eminime sudah gedung itu, misalnya, kira-kira dengan Eminime seberapa kalinya kira-kira aja Istana Firaun ini? Kira-kira aja, sebut aja lah, nggak apa-apa, salah juga tidak apa-apa. 10 kali boleh. Dengar, dia nangis pakai mikrofon apa sampai seluruh sana bisa dengar itu. Betul tidak? Bahkan nggak cuma seluruh istana yang dengar, orang Mesir dengar waktu dia nangis. Nah, saya belajar dari ayat ini, itu sungguh luar biasa. Saudara, kisahnya terjadi ketika kedua kalinya Yusuf ketemu kakak-kakaknya. Betul tidak? Ini kedua kali. Nah, kedua kali ini dia melihat untuk pertama kali dalam peristiwa kedua ini Yusuf melihat Benyamin, adik kesayangannya itu. Nah, pantas dia meledak emosinya yang tersimpan sekian lama. Nah, untuk kita bisa tahu berapa tahun peristiwa itu, gini, lihat dulu ya di ayat yang ke-6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Jadi dia sudah jadi raja berapa tahun? Ayo cepat hitung. Ini pelajaran sekolah minggu ini. Ayo. 9. Betul 9? Ya pintar semua kalau. Kan 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Nah, 9 tahun. Masih ingat umur berapa Yusuf jadi raja? Umur berapa? Oke, kita lihat di Kejadian 41. Umur berapa Yusuf jadi raja? Ya, di ayat berapa itu? Berapa? 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadapi Firaun. Ya, cukup sampai situ. Umur 30 tahun. Jadi waktu peristiwa dia nangis sekencang itu, dia umur berapa? 39. Kita lihat pasal 37 ayat 2. Umur berapa dia dijual ke Mesir? 37 ayat 2. Inilah nilai keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Nah, stop. Itu waktu dia dibawa ke Mesir umur 17. Itu dari 17 ke 39, berapa tahun dia gak ketemu adik? 22 tahun. Zaman itu belum ada SMS, bisa bayangin. Ngerti? Pantesan meledak, saudara. 22 tahun. Kalau dinikah baru berapa tahun? Masih berapa tahun paling lama? Ya, masih belum apa-apa dengan Yusuf, baru 3 tahun. Berapa tahun? 11 tahun. Bayangin saudara, 22 tahun. Nah, kalau sampai umur 17 dia dijual ke Mesir, umur 30 dia baru jadi raja. Berarti berapa tahun dia menderita? 13 tahun. Saudara, yuk kita belajar. Nah, apa yang kita pelajari dari hidup Yusuf? Di dalam penderitaan seperti itu dia tetap Kristen.
nggak amin lagi? Boleh tuh saya berkata dia tetap Kristen, Anda tetap percaya Tuhan Yesus. 13 tahun dia dihukum seumur hidup tanpa diadili. Apa dia salah? Tidak. Tante Po yang cari masalah. Tante Potifar namanya yang cari masalah. Apakah dia benci pada istri Potifar? Itu yang luar biasa. Dia tetap Kristen. Dia nggak tahu kapan dia bebas, karena dia percaya harapannya ada. Hebat sekali hidup Yusuf ini, saudara. Terus kita lihat juga bagaimana dia sabar. Ingat, dalam penantian tidak pasti itu, karena nggak tahu kapan bebasnya. 2 narapidana datang minta apa? Ayo cepat Pak kesaksiannya. 2 temannya yang satu penjara datang minta apa? Minta diartikan mimpinya. Kalau Yusuf model kita, jawabnya gini, lah kok lagi kamu? Aku juga nggak tahu aku mesti jadi bagaimana. Betul tidak? Bayangkan, dia sendiri nggak tahu bagaimana nasibnya. Ada 2 orang narapidana datang minta arti mimpi. Dijawab atau dimarahi? Dijawab. Berarti hubungan Yusuf dengan Bapa di surga baik atau tidak? Baik. Harusnya dia kecewa. Tuhan, kenapa Tuhan bisa bicara kepadaku tentang orang lain? Kenapa Tuhan bicara padaku? Nasib ini bagaimana ini sekarang? Bisa Yusuf berpikir seperti itu? Sangat bisa. Saudara, maka itu jadilah Kristen tetap di dalam ketidakenaan sekalipun. Tetaplah jadi orang Kristen di dalam kondisi difitnah habis-habisan. Tetaplah jadi Kristen ketika hak-hak suara tetap sudah dirampas orang lain. Nggak amin kok yang ini. Benar? Sungguh besok dipraktekkan. Loh, serius loh. Ini kan luar biasa. Hak-haknya dirampas semua, saudara. Bisa nggak Yusuf berpikir begini? Kalau tahu aku taat tidak berzina, hasil masuk penjara, lebih baik aku berzina saja pasti selamat. Betul tidak? Bisa nggak Yusuf berpikir seperti itu? Ini yang saya kagum. Yusuf tetap Kristen di dalam situasi yang apapun juga. Makanya kalau saya sering dengar di antara saudara tersinggung karena ngomongan salah, ya ampun, cuma gitu aja diladeni gobloknya itu. Serius saya berkata, yang masih suka tersinggung di antara saudara karena satu dan yang lain, saudara kita bodoh sekali. Kalau saudara masih suka tersinggung karena perkataan orang, karena sikap orang, maka saudara belum mati. Yusuf bisa menang karena dia sudah mati. Maka itu ayo kita belajar menjadi anak Tuhan tetap Kristen dalam kondisi apapun juga. Penderitaan pertama Yusuf ketika kakak-kakaknya iri hati. Betul? Dia tetap Kristen. Dia nggak sakit hati sedikit pun kakak-kakaknya. Untuk mengetahui betapa jahatnya kakak-kakaknya, saudara baca di pasal 45 dan di pasal 50 nanti kalau saudara pulang. Apa yang kita baca? Dikatakan begini. Begitu kakak-kakaknya tahu kalau itu adiknya yang dijual dulu. Lalu Ruben, anak pertama, Simeon, dan seterusnya berkata, habis kita sekarang, pasti dia akan balas dendam kepada kita. Yusufnya bilang, gak mungkin. Nanti baca di rumahnya di pasal 45 itu. Aku gak akan berbuat seperti itu. Nah, mengapa kakak-kakaknya bisa mikir dia akan balas dendam? Karena mereka sadar betapa jahatnya mereka. Sekian tahun mereka di Mesir, nggak dituliskan. Di pasal 50, Yakub mati, bapaknya mati. Selesai ratapan selama 7 hari. Selesai penguburan, kembali Ruben berkata bersama adik-adiknya, sekarang pasti adik kita balas dendam karena papa sudah mati. Kenapa mereka berpikiran begitu lagi? Karena mereka sadar betapa jahat yang mereka buat atas adik ini. Tapi luar biasa, saudara. Yusuf berkata, aku gak akan balas. Itu kalau saya baca itu saya pasti menangis. Itu yang dikatakan Roma 12, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saudara bayangkan sebagai raja, ingat waktu di pasal 41 kita kejadian ya, saudara teliti, saya itu kalau baca tentang Yusuf saya nggak pernah bosan. Sudah 30 tahun lebih saya itu belajar tentang Yusuf.
Selalu tiap kali saya baca. Kalau Bapak kita tidak. Berkali-kali kita menemukan dalam Alkitab dia berkata